Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Nurbaiti Hasanah dengan NIM 25105465795. Saya berasal dari LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dan saat ini bertugas di SMP IT Dar El Mumtaz. Saya mengajar mata pelajaran Informatika fase D kelas 8 dengan elemen pembelajaran algoritma pemrograman. Harapan saya melalui PPG ini adalah dapat meningkatkan kompetensi, menjadi guru yang lebih profesional, serta menghadirkan pembelajaran yang bermanfaat dan menyenangkan bagi siswa. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah bilkhair. Alhamdulillah, semoga semuanya tetap dalam semangat belajar. Oke. Nah, sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Oke. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Masya Auli Yadina. Oke, silakan Masya pimpin doanya. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang Ibu absen dulu ya untuk memastikan bahwa semuanya hadir ya. Kalau Ibu panggil namanya, tolong jawab dengan semangat. Oke, Ibu panggil ya. Ririn, Ningsi, Kamila, Nuri, Ajeng Ambarwati, Anissa, Marsha, Rati, Reni, Intan, Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Oke. Kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran. Kenapa kita harus belajar tentang Blockly ini? Kenapa kita harus belajar algoritma pemrograman? Oke, tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, menyelesaikan tantangan puzzle untuk mengenal jenis blok dan menyusun informasi secara logis. Karena di dalam Blockly itu nanti akan banyak blok-blok, di mana blok-blok itu terdiri dari perintah, dan perintah itu berbeda-beda setiap bloknya. Dan kalian harus susun agar menjadi informasi yang dapat diterima. Oke? Kemudian menyelesaikan tantangan maze labirin dengan menerapkan struktur kontrol, yaitu ada apa aja? Oke, tiga hal ini sudah kita pelajari ya di semester kemarin di pelajaran kelas 7 dan juga kelas 8 ya. Di apa? Di mata pelajaran di games apa? Scratch ya. Scratch kita udah belajar juga hal ini. Kemudian yang berikutnya, mengidentifikasi fungsi blok dalam Blockly Games. Kita akan nanti melihat apakah ini yang cocok atau tidak. Itu namanya identifikasi. Lanjut.
simulasinya ya secara langsung. Kalau nanti robotnya berjalan harus kemana, nanti kita pikirkan untuk mencari solusinya. Kemudian merefleksikan hubungan antara logika penyusunan informasi di puzzle serta logika di pemrograman MIS. Apakah ada samanya? Apakah ada bedanya? Nanti kita cari jawaban bersama dengan 2 orang untuk ke depan. Pilih ya. Ajeng Ambarwati, Reni. Oke, silakan maju ke depan. Hanya ada 3 ya, tidak bisa ada mundurnya ya. Perintahnya ada 3. Apa aja tadi? Maju, belok kiri, belok kanan. Oke, ada 3. Kemudian tujuannya apa? Mencapai proyektor tanpa tersandung. Ini proyektornya ya, yang menjadi tujuan robot. Oke, silakan robot berdiri di sini. Programmer, silakan berdiri di sini. Nah, sekarang sebagai robot harus tutup mata. Sekarang programmer berikan perintah agar robot bisa berjalan kepada proyektor. Oke, silahkan. Oke, 2 langkah. Terus apa lagi perintahnya? Maju apa? Maju. Oke, maju lagi katanya. Terus apa lagi perintahnya? Maju. 1 langkah. Oke, dapat proyektornya? Sesuai dengan instruksi programmernya? Sesuai. Oke, terima kasih kepada Ajeng dan Reni. Silahkan duduk kembali dan beri tepuk tangan. Kita lakukan itu, ada pertanyaan. Apa yang terjadi jika perintahnya salah? Ternyata programmer kasih taunya maju 5 langkah ke depan, pas lagi di posisi start. Apa yang akan terjadi? Tersandung, tertabrak, berhenti. 3 hal itu ya. Kalau misalnya maju selangkah masih bisa, tapi kalau 5 langkah pasti udah kemana-mana ya, berantakan. Oke, terus apa yang terjadi selain dari 3 hal itu kalau ternyata yang diberikan perintah itu salah? Tidak mencapai tujuan. Good job. And next, terus? Oke, berputar-putar. Nah, cara membuat robot keluar dari labirin tanpa tersesat. Dan kita harus memberikan instruksi yang benar. Jangan memberi instruksi yang salah. Kalau salah ada resiko ya. Resikonya ada banyak ya. Apa aja tadi? Tersandung, tertabrak, jatuh, tidak sampai tujuan, banyak ya, banyak hal. Jadi kita harus berhati-hati dalam memilih langkah. Nah, Ibu, apa itu Blockly? Blockly itu ternyata adalah platform pemrograman berbasis blok yang lebih. Silahkan nanti kalian bukakan dulu websitenya di Google, yaitu blockly.games. Kemudian kalian kerjakan LKPD-nya di Word. Oke, Ibu membahas dulu ya LKPD-nya ya. LKPD silahkan dilihat komputer masing-masing. LKPD ada di network ya. Posisinya di network sini ya. Kemudian silahkan masuk ke dalam komputer Ibu, laptop Ibu, yaitu desktop MJBN 9N. PD-nya sesuai nomor komputer ya. Rin LKPD 1, Ningsi LKPD 2, Kamila LKPD 3, Nuri LKPD 4, Ajeng LKPD 5, kemudian Intan LKPD 6,
silakan dibuka ya sesuai dengan nomornya tadi yang di depan ya. Dan tujuan kita mau kemana? Pakai game, pen, apa tadi? Maju satu langkah. Satu langkah ya, bukan berbanyak langkah, bukan 2 langkah, bukan 3 langkah, tapi 1 langkah. Terus turn left, Belok kiri. Oke, ada yang lainnya yaitu turn right ya. Terus repeat 3 times, itu apa artinya? Ulangi 3 kali. Tapi kalau misalnya ibu ubah ya, repeat move forward, berarti apa artinya? Ulang lagi ke depan. Bisa berapa kali? Berkali-kali. Berkali-kali. Kalau ini apa namanya? Bebek ya, duck ya. Nah, di setiap nama di green itu ada nama hewan. Di green itu ada nama hewannya ya. Terus attach its picture, artinya dia hubungan dengan fotonya ya. Masukkan fotonya. Terus choose its number of legs, artinya pilihlah setiap kaki dari si bebek atau si hewannya ya. Terus and make a stack of its traits. Sesuai dengan bebek. Bebek ini gambarnya adalah duck ya. Legsnya ada 2, bener gak? Oke. Traitsnya sifatnya itu di enggak wek. Bener gak? Beda kok enggak sih kok Pak? Oh kayak burung-burung ya. Berarti nggak cocok ya sama ini ya. Berarti harus ya sama dia. Oke. Nah sekarang bola atas warna merah. Oke, coba diklik semuanya. Berhasil? Berhasil ya? Oke, kalau berhasil tandanya sudah benar. Siapa yang tidak berhasil? Siapa yang tidak berhasil? Sudah berhasil? Oh, hampir. Ternyata ada yang belum dikerjakan. Oke, oke dulu. Terus aja dibilangin. Dikasih tahu yang sausnya ya. Oke, kerjain kakinya. Sibuk punya kaki nggak? Enggak. Good job. Sekarang periksa jawaban. Oke, sempurna. Semua sudah ya? Sudah bisa ya? Sekarang kita akan lanjut. Silahkan klik OK-nya. Kita klik dulu OK-nya. Perhatikan ke depan. Di sini ada simulasi gambar. Di sini ada kode-kode atau blok-blok perintah. Di sini adalah tempat kalian melakukan simulasi terhadap kode-kode dan lakukan masukkan kode ya di sini tempatnya. Dan kalau mau execute program atau menjalankan program ada di sini run program. Oke, berarti ada 4 ya yang harus kalian kerjakan. 1 simulasi gambarnya, yang 1 adalah kode blok, yang 1 tempat masukin blok, dan yang 1 ini menjalankan programnya. Left apa right? Left. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Turn right. Terus apa lagi? Maju lagi. Oke, coba kita run dulu ya programnya, apakah bisa? Nih, kan di sini kan ada aktif-aktifnya ya. Coba nih lihat lagi ya. Wah, di sini ada aktif-aktifnya 1, 2, 3, 4, 5. Artinya dia menjalankan perintah sesuai dengan kondisinya. Oke, nah lanjut ya level 3. Nah ini level 3 yang akan kalian hadapi yaitu repeat until. Oke, repeat until itu apa tadi? Kita bahas. Repeat itu until itu apa? Sampai mana katanya? Sampai si titik lokasi. Titik lokasinya adalah yang merah ya. Oke, kira-kira nih kalau si manusia ini mau si robot kuning ini mau maju ke lokasi itu harus pakai apa? Maju ya. Tapi kalau sekali bisa gak? Enggak, berarti harus berapa kali? Berkali-kali. Nah, jadi kita pakai perintahnya yaitu adalah repeat until. Nah, perhatikan di sini kita ada ini ya, ada pembatasan kode di mana kamu harus tinggal 1 lagi, 1 blok aja yang bisa kepakai. Kira-kira yang mana? Yang left, right, atau yang forward yang akan kita masukkan? Forward kita masukkan. Di mana masuknya? Di bawah, di atas,
Nah, terus. Terus. Baik. Ah, ini ya. Lanjutin ya. Sampai level 10 kan ya? Ini level 9 loh. Anda ini lagi terus aja kan hanya belok. Sesuai dengan logika ringan. Ada yang kurang nggak? Ada apa yang kurang? Hidupin? Ya, kan harus sampai tujuan ya. Kalau sampai tujuan nggak harus masuk ya. Menurut Nunik ini udah pas apa belum? Belum? Berarti yang kurang ya? Kira-kira yang kurang lagi. Jadi harus ditawarin kan sama pilihannya ya. Kalau nggak bisa ya cocok, bisa diresep lagi. Oke, sampai ke tujuan. Nanti dari sekian banyak blok, ternyata Nuri bisa menyisakan 3 blok ya, yang nggak dipakai. Berarti hemat nggak kira-kira? Hemat blok ya? Nah, pinter. Lanjut ya. Terus apa yang mana? Level 10? Nah, level 10 ini emang agak rumit ya. Kan? Oh, level 9. Oh, salah ngeklik. Oke. Level 9 ini berarti yang dibutuhkan oleh si astronot itu adalah belok. Coba kita kira-kira kalau kesini belok mana? Belok kanan kiri. Belok kiri. Belok kiri. Nah, terus kalau jalan yang lurus kira-kira harus belok mana lagi? Kiri. Kiri lagi. Kalau kesini harus belok kanan apa? Lurus aja. Berarti yang dibutuhkan adalah belok kiri aja. Berarti kita singkirkan dulu belok kanan. Oke, sesuai dengan abstraksi ya. Nah, sekarang coba lihat dulu semuanya. Kita pakai dulu logika. Yang dibutuhkan berarti si astronot itu harus berpikir. Masukkan pikirannya. Harus mikir dulu mana jalan yang terbaik ya. Nah, jika ada jalan ke depan, maka dia harus jalan ke depan. Berarti pilihannya mau kan dikasih jalan. Reset lagi. Biaran program. Bisa ya? Gampang ya? Betul gak? Oke. Berapa delapan? Level 8. Coba level 8. Oke, level 8 yang dibutuhkan oleh si panda untuk sampai lokasi kira-kira harus maju ke depan. Terus apa lagi yang dibutuhkan panda? Belok mana? Kiri. Nah, berarti kalau udah posisi belok kiri kan betul. Terus belok mana ini? Kiri ya? Kiri lagi, oke. Nah, sekarang sini lagi gini nih. Berarti dia harus butuh belok mana lagi? Kiri lagi. Maju kanan, kanan. Oke, kanan kalau posisi kanan berarti ada kiri dan ada kanan. Berarti pilihannya harus ada 2. Oke, pilihannya masukin ada 2. Ipet kiri, maka 2-nya harus kiri. Ininya 3 kiri, masukin ipetnya kanan berarti belok kan? Semi, ini kan itu the left, kiri. Masukin lagi ini kiri, ada 2 jalan nih, berarti harus ada 2 free. Dari sini pilihnya yang kanannya. Berarti belok. Betul kanan. Nah, maju di mana nih kira-kira? Di atas atau di bawah?
Ibu panggil namanya, ibu pilih secara acak, kemudian kalian presentasikan hasilnya ya, bisa ya? Oke. Yang pertama adalah Ningsih ya. Kaki, ciri-cirinya ada mempunyai kumis dan mempunyai bulu mamalia. Hewan mamalia. Ya, terus di atas ada siput. Siput tidak mempunyai kaki, ciri-cirinya berlendir dan ada tempurungnya. Nah, di sini ada hewan lebah mempunyai 6 kaki, ciri-cirinya menghasilkan madu dan menyengat. Oke, jadi yang dikerjakan oleh Ningsih adalah menyocokkan gambar dan masukkan jumlah, kemudian sama ciri-cirinya, sifat-sifatnya. Oke, terima kasih Ningsih. Ini tepuk tangan untuk Ningsih. Terima kasih kembali. Ibu akan pilih lagi ya. Kalau ibu pilih berarti harus maju ke depan. Oke, nah sekarang ibu pilih komputer 1 ya, untuk menjelaskan hasilnya, yaitu adalah Rin. Oke, Rin, silakan bahas. Mau level berapa Rin? 6. Oke, good job 6 ya. Terus pilih ke arah belok kiri, terus masukkan. Oke, ada yang mau tanya gak? Kenapa gak belok ke kanan? Oke, ibu yang tanya nih, kenapa gak belok ke kanan? Karena arah semuanya belok kiri. Oke, karena semuanya belok kiri, yang ada yang ke kanan. Kalau ke kanan, kira-kira bakal apa nih hasilnya? Jatuh dari bambunya, jadi jatuh ya dari labirin bambu. Oke, semuanya paham? Paham ya? Terima kasih Rin. Silakan duduk kembali dan beri tepuk tangan untuk Rin. Nah, satu lagi ya, satu orang lagi. Kira-kira siapa yang akan maju ya? Komputer 6 ya. Oke, komputer 6 ada di sini ya. LKPD-nya ibu buka. Silakan ke depan ya. Siapa komputer 6? Oke, Intan. Intan mau yang mana ini levelnya? Level 3. Oke. Nah, sekarang di level 3 ini silakan dibahas ya oleh Intan, semuanya perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang MIS ya. Yang tadi MIS adalah berdiri. Yang level 3. Pertama-tama kita ambil dulu repeat until, yaitu pengulangan. Terus kita masukkan move forward, yaitu maju setelahkan. Jadi hasilnya akan seperti apa kira-kira? Hasilnya akan sampai tujuan. Oke, hasilnya akan sampai tujuan. Masya Allah, terima kasih Intan. Tepuk tangan untuk Intan. Logika. Terus apa lagi? Labirin, cari jalan pulang. Job. Terus apa lagi? Ternyata ada banyak pilihan. Jadi kita harus hati-hati dalam memilih. Karena kalau misalnya salah memilih, apa hasilnya? Tidak sesuai, terus tidak sampai tujuan, terus berulang muter-muter ya, terus berhenti atau bahkan ada yang jatuh ya. Nah, dari permainan yang kalian lakukan di Blockly ini, apa hal yang paling menyenangkan? Maze. Oke, terus apa? Puzzle paling gampang ya. Terus apa lagi yang menyenangkan dari ini? Cara berpikir kita harus pikir ya. Ternyata berpikir itu harus hati. Di sini kita akan menemui kesulitan yang pasti ya. Kesulitan yang kalian alami di Blockly ini apa? Mengarahkan dan
Iya, mengarahkan belokannya kira-kira kanan apa kiri, kanan kiri gitu ya. Terus apalagi yang kalian bikin aduh pusing banget Ibu, dan kalian kendala ya dari blok ini apa? Menyusun bloknya kira-kira yang mana dulu, yang awal ya, mana yang akhir. Terus ya, coba apa percabangan yang pernah kalian rasakan di kehidupan kalian, di kehidupan nyata? Boleh? Milih ekskul. Oke. Aduh, mau pramuka atau paskibra, Pak PMR, ada banyak ya cabangnya ya. Oke. Terus apa lagi selain milih ekskul? Apa? Cita-cita. Oke. Kalau cita-cita berarti kedepannya aku mau jadi apa ya? Berarti bisa milih, aku mau belajar terus jadi mahasiswa misalnya. Aku mau jadi, mau kerja aja untuk menghasilkan uang. Itu cita-cita ya. Sebenarnya cita-cita itu banyak ya, besar banget. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan dulu dari presentasi hari ini ya, bahwa logika di maze, labirin, dan logika di puzzle itu sama-sama harus menggunakan cara berpikir komputasional. Berpikir komputasional ada apa aja? Pola, algoritma, dekomposisi, dan abstraksi. Oke, ulang lagi. Berpikir komputasional ada apa aja? Pola, algoritma, dekomposisi, dan abstraksi. Dari semua yang 4 hal ini kita kerjakan nggak di blok ini? Betulnya semua dikerjakan ya. Oke, jadi setiap yang kita lakukan harus ada berpikir komputasional. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, waktunya sudah menunjukkan jam pulang ya. Oke, nah sekarang Ibu akan menyampaikan, insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan lagi ke yang berikutnya, yaitu ada apa aja? Turtle dan bird, terus musik, terus movie, sama pon. Insya Allah kita mainin itu ya. Kalau misalnya bisa sampai pon, kita pon. Tapi kalau ternyata sampainya musik aja, ya udah musik kan. Karena kita harus melanjut lagi ke berikutnya ya. Jadi di algoritma pemrograman ini banyak aktivitas ya. Oke. Terima kasih atas perhatian dari anak-anakku. Sekarang boleh siap-siap untuk sholat, untuk pulang ya, untuk pulang. Nah, Ibu tutup dulu dengan doa ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan pulang. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.